dan Fakultas Ilmu Budaya Unan Padang dalam program kearifan lokal Sumatera Barat ya. Dan seperti biasa sahabat, nanti Anda juga bisa bergabung di program ini, di acara ini, di tengah perbincangan kami eh, melalui dua line telepon 0751812414 ataupun melalui 0811 66 09240 ya. Adapun topik perbincangan kita pagi ini masih tentang kearifan lokal Minangkabau tentang perubahan bagian kedua ya. Dan sebelum kami terima Anda di line telepon, ya seperti biasa, kami akan coba membuka perbincangan ini bersama Bapak Dr. Hasanuddin dan coba mengupas sedikit tentang bagaimana perubahan, maksudnya bagaimana kearifan lokal Minangkabau tentang perubahan ini, bagian kedua ya. Baik, kami sapa dulu Bapak Hasanuddin di ujung sambungan Zoom kami pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adit, selamat pagi semuanya. Iya, segar Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Baik Pak Hasan, pagi ini kita sepertinya masih ingin mengupas lebih jauh tentang kearifan lokal Minangkabau tentang perubahan nih Pak Hasan ya. Ya, ya, Karena minggu yang lalu sepertinya perbincangan kita agak sedikit tergantung nih Pak ya ya, tentang ini dan saya pikir ini hal yang masih menarik, masih seksi untuk diperbincangkan, apalagi di tengah kondisi yang fluktuasinya perubahan itu sangat cepat belakangan ini Pak Hasan ya. Nah artinya ya, kalau saya melihat mungkin orang yang tidak bisa mengikuti perubahan itu maka bersiap-siaplah tergilas oleh perubahan gitu ya Pak Hasan ya. ya, Dan tentu sepertinya nenek mama atau nenek moyang kita dahulu sudah arif dengan ini Pak. Sehingga jauh hari beliau sudah menghadirkan atau menciptakan sebuah kearifan lokal di mana nanti anak-anakannya bisa adaptif ya, bisa seiring sejalan dengan perubahan yang terjadi di belakang hari Pak Hasan. Sepertinya seperti itu ya Pak Hasan ya. ya, ya, Baik. benar Pak Adit ya. Mm-mm. Baik, kalau begitu Pak Hasan, sebelum kita terima pendengar kita lewat telepon atau sebelum lebih jauh mengupas tentang kearifan lokal Minangkabau tentang perubahan ini, ada baiknya kita review sedikit perbincangan minggu yang lalu dan kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih jauh Pak Hasan. Silakan Pak Hasanuddin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, serta saudara-saudara, para pendengar Pro 4 RRI Padang yang berbahagia dimanapun Anda berada. Minggu yang lalu kita sudah juga membahas tentang bagaimana konsep perubahan dalam pandangan kearifan lokal Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Memang di dalam pernyataan ya, statement adat Minangkabau, ada yang mengatakan bahwa adat itu tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan, dianjak indak layu, dibubui indak mati. Dia tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan. Dan bila ibarat sebuah tanaman, kalau dia dipindahkan dia tidak akan layu. Kalau dia dicabut, akarnya juga tidak akan mati gitu. Lalu apa yang tidak berubah? Jadi ada pernyataan di satu sisi yang mengatakan bahwa adat dan budaya itu tidak berubah, dan ada juga yang termasuk kategori yang bisa berubah. Jadi pernyataan yang berkaitan dengan yang di atas itu adalah menyangkut dengan apa yang disebut dengan adat dan sabana adat. Jadi adat dan sabana adat itu tidak bisa berubah. Dalam pernyataan lain dikatakan bahwa adat dipakai baru, kain dipakai usang. Artinya adat yang sabana adat itu tidak berubah dan dia selalu diperbarui dan baru gitu. Kemudian ada adat yang tidak yang dapat berubah adalah adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. Jadi hal-hal atau ketentuan-ketentuan yang memang dibuat oleh manusia. Sementara adat dan sabana adat itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum alam, sunatullah, yang menjadi sumber inspirasi bagi orang Minangkabau di dalam menata kehidupan sosialnya.
sebagaimana dinyatakan dalam falsafah alam terkembang jadi guru. Jadi alam memang setiap prinsipnya ada yang tidak bisa berubah seperti hukum-hukum yang berlaku seperti gravitasi, perputaran, peredaran bumi, matahari, bulan dan sebagainya itu tidak berubah. Sebab kalau berubah ya terjadilah kehancuran. Oleh karena itu hal-hal yang prinsipal yang merupakan ketentuan yang esensial itu tidak boleh berubah. Sementara yang lain yang merupakan ketentuan, kesepakatan, konsensus itu boleh berubah. Jadi dua hal itulah yang penting dipahami oleh kita bahwa ternyata adat Minangkabau itu menyatakan dua hal yang berbeda. Dua hal yang memang sisinya berbeda. Yang satu sisi bisa berubah dan yang lain tidak boleh berubah. Lalu apa faktor yang bisa menyebabkan perubahan? Kalau kita mencoba menelisik teori-teori perubahan sosial budaya, ada dua hal yang paradoks atau yang berada pada posisi oposisi. Yang satu mengatakan bahwa perubahan itu bermula dari hal-hal yang bersifat superstruktur ideologis, dan yang kedua adalah perubahan yang berasal dari infrastruktur material. Perubahan yang bersumber dari superstruktur ideologis itu berkaitan dengan bahwa perubahan itu mesti dikonseptualisasikan, dibicarakan pada tataran-tataran yang esensial dulu, pada tataran ideologisnya, pada tataran mindset, dan oleh karena itu untuk perubahan yang demikian mestilah mengalami proses yang cukup alot, lama, dan mungkin melalui sistem pendidikan. Hal itu bisa kita pahami pada pendekatan itu biasa digunakan pada era-era sebelumnya, yang ketika ada sebuah buku atau ada sebuah karya sastra yang dianggap memiliki ideologi yang tidak baik, maka buku itu dilarang beredar dan sebagainya. Itu konsep yang mendasari bahwa sebuah perubahan mestilah berasal dari perubahan ideologis. Oleh karena itu juga ada yang percaya bahwa untuk mengubah mindset atau cara berpikir seseorang itu mestilah dilakukan pencucian otak atau istilah yang lain, sehingga setelah itu akan terjadi perubahan perilaku dan sebagainya. Tetapi ada juga berdasarkan pengalaman dan dari sepanjang sejarah, perubahan juga terjadi bermula pada aspek infrastruktur material. Di antaranya adalah ekologi misalnya, keadaan alam yang kurang mendukung bagi kesejahteraan masyarakat, maka itu menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat itu menjadi orang yang selalu berpindah. Misalnya orang Minang, karena kondisi alamnya yang terbatas di bagian tengah Pulau Sumatera, terdiri dari banyak bukit barisan, lembah, jurang, bukit dan sebagainya yang menyebabkan persediaan lahan untuk budidaya pertanian berkurang, maka orang Minang menjadi suku yang suka merantau atau melembagakan secara sosial tradisi merantaunya. Itu aspek ekologis. Kemudian juga ada aspek demografis. Misalnya perubahan ketika suatu tempat sudah begitu padatnya, maka perlu dilakukan perpindahan penduduk, dan itu biasa dilakukan dalam sebuah kebijakan pemerintah, misalnya transmigrasi dan lain-lainnya itu. Kemudian ada faktor ekonomi, keadaan ekologis dan demografis itu juga berpengaruh pada persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi juga menyebabkan orang pindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti perantauan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah, yang keempat adalah teknologi. Teknologi juga adalah unsur yang menjadi motor atau pemicu sebuah perubahan pada tataran infrastruktur material. Teknologi yang kita hadapi hari inilah yang agak meresahkan sesungguhnya. Ketika kita duduk-duduk di ruang tamu, di lobi hotel, di lobi bandara, atau di mana-mana pun, biasanya kita berinteraksi dengan orang yang duduk di sebelah kita, bertanya, berkenalan, menanyakan asal usul dan sebagainya, sehingga terjadi hubungan, relasi-relasi yang secara garis besar, secara umum menghasilkan sebuah kerjasama yang lebih baik.
Tetapi sekarang kita melihat orang di lobi hotel, di bandara atau di mana-mana pun ketika berkumpul dalam sebuah ruangan, tetapi mereka asik dengan dirinya sendiri, dengan menggunakan gadget dan sebagainya. Itu perubahan yang nyata pada saat ini yang disebabkan oleh faktor teknologi. Faktor itulah yang sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh budaya Minangkabau kalau perubahan terjadi akibat sesuatu yang motivasi didorong oleh faktor infrastruktur material itu dianggap sebagai sebuah air bah yang menyebabkan perubahan-perubahan yang tidak terkendali. Oleh karena itu yang diantisipasi adalah perubahan yang demikian. Jadi itulah kira-kira yang kita sampaikan pada minggu yang lalu berkaitan dengan perubahan. Mana perubahan yang dibolehkan, mana yang tidak. Tetapi pada hari ini kita ingin mengatakan bahwa sesungguhnya budaya Minang itu dinamis, selalu berubah. Perubahan itu sangat dipahami. Bahkan perubahan itu diinisiasi oleh budaya Minangkabau sendiri. Sekarang orang khawatir misalnya terjadi berbagai peristiwa di Sumatera Barat yang menjadi sorotan nasional dan lain-lain. Apalagi yang terakhir adalah munculnya kembali gagasan, diskusi atau gerakan upaya untuk mengusulkan kepada pemerintah di pusat tentang daerah istimewa Minangkabau. Sebagian orang khawatir ini gerakan mundur katanya, menunjukkan eksklusivitas dan sebagainya. Tetapi di sisi lain sesungguhnya tidak. Karena apa? Karena Minang itu memang dinamis. Dia pahami bahwa ada yang bisa berubah dan ada yang harus berubah. Perubahan menurut mereka bukan hanya sebagai sesuatu yang lumrah, tetapi bahkan sesuatu yang niscaya. Sehingga perubahan itu diinisiasi. Apa contohnya inisiasi dari adat atau budaya Minangkabau tentang perubahan? Itulah yang telah sering kita sebut di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa ada ungkapan di dalam budaya Minangkabau mengatakan bahwa bajalan surang nak dahulu, bajalan baduo nak di tengah. Artinya apa? Ketika seseorang berjalan sendiri, ini mustahil akan ada seseorang yang dahulu ya. Kalau berjalan sendiri kan tidak ada. Kalau ada dahulu berarti ada yang belakangan, yang kemudian. Artinya paling tidak ada dua orang yang mestinya berjalan sehingga ada istilah kata dahulu yang di depan dan ada yang di belakang. Tetapi justru di dalam ungkapan itu adalah bahwa berjalan surang, artinya berjalan sendiri itu maunya dahulu. Orang mengatakan ini ungkapan kelicikan atau lain-lain yang sejenisnya. Tetapi ini sesungguhnya sebuah gambaran kreativitas dan inovasi bahwa seseorang yang berjalan sendiri sesungguhnya tidak ada lawan, tidak ada kompetitor, tetapi untuk bisa maju maka orang Minang dianjurkan untuk menciptakan lawan imajiner untuk bisa dia kalahkan. Jadi ada upaya, ada dorongan oleh adat Minangkabau agar seseorang walaupun dia sendiri mesti dia ciptakan lawan untuk bisa dia mendahuluinya, memenangkan pertarungan kompetisi. Jadi artinya apa? Berjalan sendiri juga mesti punya inisiatif, punya inovasi, punya kreativitas untuk menciptakan lawan dan mendahulunya. Artinya apa? Orang Minang mesti mampu untuk tetap maju walaupun sendiri. Lalu berjalan berdua nak di tengah. Kalau berdua maunya di tengah. Ini juga orang mengatakan ini irasional dan licik. Masa berjalan berdua maunya di tengah? Padahal yang dimaksud dengan berjalan berdua di tengah adalah ketika sudah ada dua hal, dua statement, dua prinsip yang berbeda, maka yang diambil itu adalah yang di tengah. Artinya ada ini konsep dialektika, tesis, antitesis dan sintesis. Ya mirip seperti itu. Jadi ketika ada dua hal, ada tesis kemudian ada antitesis, orang Minang dianjurkan bukan mempertahankan ego masing-masing, tetapi adalah mengambil sesuatu yang bersifat sintesis. Kalau itu dalam bentuk pertentangan pendapat, maka ada konsensus mungkin ya, ada konvensi-konvensi yang diperlukan. Itu adalah bentuk dukungan dari adat Minangkabau yang menghendaki adanya perubahan, tetapi perubahan itu kalau tidak ada unsur dari luar maka harus diinisiasi.
Lalu untuk mencari antagonisasi, ketika orang Minang misalnya hanya hidup di dalam alamnya di teritorial budaya Minangkabau di Sumatera bagian tengah misalnya, maka tentu saja yang berjalan, yang ditemui adalah sesuatu yang bersifat monoton, sesuatu yang biasa-biasa aja. Tetapi adat Minangkabau mewajibkan anak-anak muda untuk merantau. Merantaunya dengan pola sirkular. Merantau pada satu sisi adalah bagaimana melihat sesuatu yang berbeda di perantauan, sesuatu yang mungkin bertentangan dengan apa yang dia miliki di kampung dengan apa yang ada di rantau. Tetapi seseorang harus tetap pergi ke tempat hal yang berbeda itu. Tujuannya apa? Mencari, melihat, mengambil inisiatif, inspirasi, kemudian untuk melakukan sesuatu yang bersifat integrasi kepada dua sistem nilai atau lebih yang berbeda. Kemudian merantau juga dengan pola sirkular, pola yang bersifat melingkar, bukan pola linear. Pola linear adalah orang merantau dan tidak akan pulang-pulang. Tetapi orang Minangkabau merantaunya adalah polanya sirkular. Setinggi-tinggi terbang bangau, baliknya ke Kubangan juga. Sejauh-jauh orang merantau, maka kembalinya ke kampung halaman juga. Ini pola sirkular, orang Minang pergi merantau. Artinya apa? Apa yang berbeda, apa yang baru, apa yang unik, apa yang sesuatu yang penting diambil dari rantau, bawalah pulang. Jadi artinya bawa sesuatu yang baru pulang, lalu perbaiki bagian-bagian yang masih tertinggal di kampung halaman, ubahlah hal-hal yang mesti diubah agar diperoleh kemajuan. Jadi pola merantau, mewajibkan merantau. Nah, karatau majang dahulu berbuah berbunga belum, merantau bujang dahulu di rumah berbunga belum, itu adalah dorongan dari adat Minangkabau untuk putra-putranya pergi merantau, mengambil sesuatu yang baru, melihat sesuatu yang berbeda, melihat sesuatu yang lebih maju, kemudian bawa pulang untuk memperbaiki hal-hal yang mesti diubah di kampung halaman. Itu adalah bentuk budaya Minangkabau, kearifan budaya Minangkabau, kearifan lokal Minangkabau yang menghendaki adanya perubahan untuk kemajuan. Kemudian dalam gambaran itu juga ada ungkapan Minang mengatakan adat mudo menanggung rindu, adat tua menanggung ragam. Artinya apa? Seseorang yang muda kalau disuruh merantau semangatnya masih kuat ya, semangatnya masih menggebu-gebu, ingin mendapatkan sesuatu yang baru, yang berbeda, yang unik, yang indah, yang bermakna. Oleh karena itu, yang mudalah pergi merantau. Dia punya semangat karena menanggung rindu. Dia merindukan sesuatu yang berbeda. Lalu dia bawa pulang. Dan di kampung halaman, nantua menanggung ragam. Banyak inisiasi, banyak inisiatif, banyak inspirasi, banyak aspirasi dan sebagainya untuk perubahan. Dan orang tualah yang menanggung ragam. Keberagaman itulah yang dia coba diolah oleh para tetua untuk dievaluasi, dipertimbangkan, diperdebatkan untuk mengambil mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi seleksinya itu adalah pada orang-orang tua yang ada di kampung halaman. Oleh karena itu, relasi antara perantau dan orang yang tinggal di ranah itu mesti tetap terjaga baik, dan oleh karena itu komunikasi di antara perantau dan masyarakat yang tinggal di ranah itulah yang selalu dijaga agar perubahan-perubahan yang terjadi tidak semata-mata berorientasi ke depan, tetapi juga memperlihatkan adanya korelasi dengan kehidupan yang ada di kampung halaman. Jadi itulah secara konseptual mengapa adat Minangkabau itu menghendaki, di satu sisi menghendaki perubahan, di sisi lain perubahan mesti diarahkan. Begitu Pak Adit. Iya, baik Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan antarannya dan menarik sekali ini. Semakin membuka mata kita bagaimana konsep adatnya ataupun konsep budaya Minangkabau itu sendiri dalam perguliran waktu di Pak Hasan ya. Ya, dalam artian perubahan. Nah, sahabat budaya, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami sudah buka kesempatan untuk Anda, silakan di dua nomor line telepon 0751 812 414 ataupun di 0811 66 09 240
dengan topik pembicaraan kita pagi ini adalah eh, kearifan lokal Minangkabau tentang perubahan bagian kedua. Ya, baik. Baik, seperti yang disampaikan Pak Hasan tadi, sahabat budaya, bahwa ternyata Minangkabau itu adalah sebuah budaya yang dinamis, Pak Hasan ya. Sebuah yang dinamis dan menarik sekali ketika Pak Hasan berani mengatakan bahwa Minangkabau itu menginisiasi perubahan itu sendiri gitu ya. Iya, Nah, betul. saya jadi tertariknya begini Pak Hasan. Di satu sisi, ketika kita bicara masalah kebudayaan, banyak orang biasanya lebih begitu mengagungkan kebudayaan tersebut Pak Hasan ya. Artinya itu kan Iya, wajar sebenarnya ketika seorang yang berasal dari sebuah kebudayaan dan mereka meyakini, merasakan bahwa kebudayaan mereka lah yang terbaik kan gitu Pak Hasan ya. Artinya yang lebih iya, baik gitu ya untuk mereka minimal. Nah, namun ketika itu dibuka keran untuk perubahan, ya, dibuka peluang untuk jadi perubahan, apakah itu tidak akan menurunkan nilai-nilai keagungan ataupun juga tidak akan menurunkan nilai-nilai penghargaan, apresiasi terhadap budaya itu sendiri, Pak Hasan. Nah, sementara orang Minang buka keran untuk itu. Gimana nih Pak Hasan kira-kira menjelaskan hal ini Pak Hasan? Artinya, dengan kita selalu bisa mengikuti perubahan, tapi kita tetap merasakan bahwa budaya Minangkabau itu budaya pilihan terbaik bagi kita gitu. Nah, gimana nih Pak Hasan agar istilahnya masuk kandang kambing awak mebek tapi nak di kambing Pak Hasan. iya, iya. Ini gimana nih Pak Hasan Nah, menempatkan ini? Silakan Pak Hasan. jadi benar Pak Adit bahwa memang perubahan dipandang oleh adat Minangkabau itu sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan perubahan itu menjadi sebuah yang niscaya. Jadi Mhm. tidak sekedar menganggap itu lumrah, tetapi juga niscaya. Kemudian berkaitan dengan perantau juga ada anjuran untuk beradaptasi dengan kehidupan, dengan pola-pola budaya dan sebagainya yang terjadi di rantau. Hmm. Ajaran untuk beradaptasi ialah masuk kandang kambing membebek, masuk kandang harimau mengaum, Hmm. masuk kandang kerbau mengoek, dan masuk kandang apa lagi jawi ya, sapi itu melenguh. Hmm. Itu memang ada ungkapan seperti itu. Tetapi benar seperti apa Pak Adit katakan, masuk kandang kambing bukan jadi kambing, Iya. membebek iya, Iya. tapi tidak jadi kambing. Masuk kandang harimau mengaum iya, Tidak jadi tapi bukan rimau. jadi harimau. Iya. Nah, jadi artinya apa? Apa yang mesti dipertahankan adalah sistem nilai. Hmm. Adat dan budaya itu adalah sistem nilai. Sistem nilai itu adalah ideologi ya, pada tataran superstruktur ideologis tentang sesuatu yang esensial bagi seseorang. Oleh karena itu ada ungkapan juga yang berkaitan dengan tentang hal-hal yang mesti dipertahankan adalah bukan hitam karena arang, bukan berpantang kuning karena kunyit, bukan pula tidak pula enak karena santan. Kalau dia hitam, benar hitamnya itu adalah esensial dari dalam. Kalau dia kuning itu bukan karena sesuatu polesan dari luar, tapi kuningnya benar kuning dari dalam. Begitu juga kalau enak, ya bukan karena santan, tapi memang enaknya asli dari dalam itu. Kemudian artinya apa? Bahwa yang boleh berubah adalah bagian luar dan yang tidak boleh berubah adalah bagian yang esensial, yaitu Hmm. sistem nilai dan itulah jati diri. Sebagai contoh, misalnya memang ada yang mengatakan kalau sistem nilai itu adalah budaya, Hmm. tetapi kalau kearifan lokal itu adalah praktik terhadap budaya itu. Hmm. Jadi artinya bisa juga dikatakan kalau adat atau budaya itu adalah ideologi, maka kearifan lokal adalah praktik terhadap ideologi itu. Kita melihat contoh, pernah kejadian sesuatu yang bisa kita nyatakan, sampaikan secara empirik dalam proses dialogis antara sesuatu yang sudah menjadi bagian identitas sebuah kelompok masyarakat, kemudian ada sesuatu inisiatif, ide atau gagasan untuk melakukan penambahan atau perubahan, maka itu dilakukan perdebatan-perdebatan, pengkajian hal-hal yang esensial. Misalnya begini, sederhana mungkin ya, sebuah nagari di Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, khususnya di Korontaro, pada tahun sekitar 94, ya 93 atau 94, itu ada inisiatif kami yang muda-muda, kebetulan saya orang sana Pak, Iya. di Taro itu sudah ada kesenian.
keseniannya ulu ambe dan randai sile. Ya. Di ulu ambe itu juga ada sile randainya. Kemudian kita ingin ada randai yang sudah berkembang di Sumatera Barat yang menarik, ada cerita. Kalau ulu ambe kesenian atau randainya itu tidak ada cerita. Pada randai sile itu ada bukan cerita tetapi berbalas pantun. Jadi pemainnya melakukan balas pantun setelah ada gerakan-gerakan silat, semacam tarian berkeliling, melingkar dan sebagainya. Tetapi pada randai yang ketiga itu yang kita kenal ada cerita di situ. Di daerah ini di desa atau Kolong Taro itu belum ada randai yang bercerita, yang di sana disebut sebagai randai Simarantang. Kami yang muda-muda ingin itu ada di daerah tersebut. Tidak mudah ternyata. Kita mengajukan itu akan kemudian mulainya kita mau mengadakan saja latihan-latihan, tetapi itu diprotes oleh para tetua. Akhirnya kita bawa ke sebuah sidang dan di situ diperdebatkan. Apa yang diperdebatkan? Ternyata randai Simarantang atau randai yang punya cerita itu mempermainkan tokoh perempuan. Di satu sisi, para nini mama mengatakan dunia kesenian adalah dunia malam karena latihannya malam, pertunjukannya malam, dan itu dunia laki-laki. Perempuan tidak boleh masuk di sana. Kalau itu yang terjadi, kalian lakukan, maka itu mempemudo nagari, gitu ya. Jadi kalau muda nagari kembali. Tetapi ketika dipertanyakan lagi, mengapa? Apa alasan dari tuan-tuan para nini mama menolak pemain perempuan? Bukankah sekarang sudah eranya sudah maju, anak-anak perempuan juga dijaga walaupun berlatih malam dan sebagainya. Sementara di nagari tetangga di Kaitanam, Anduring Kaitanam ada Simarantang, tetapi pemain perempuan atau peran perempuan dilakukan tokoh perempuan diperankan oleh laki-laki. Itu ternyata bisa. Lalu terjadilah perdebatan. Di satu sisi mengatakan bahwa dunia kesenian, dunia malam dan dunia luar domestik itu adalah ranahnya laki-laki di Minangkabau. Sementara ranah perempuan adalah rumah gadang, siang hari dan tidak terekspos di dunia publik. Tetapi ada kelompok yang mengatakan memerankan memerankan tokoh perempuan oleh laki-laki juga adalah sebuah pelanggaran atau sesuatu yang dilarang di dalam agama. Karena rujukannya nanti kan adalah agama, karena adat dan disarak secara bahasa di kitabullah. Mengapa? Ada katanya hadis atau apalah fatwa atau apalah namanya yang mengatakan bahwa laki-laki kalau memerankan berperilaku seperti perempuan atau perempuan berperilaku seperti laki-laki, maka itu haram. Oleh karena itu apa? Artinya ada dua pendapat di situ. Di satu sisi mengatakan perempuan tidak boleh beraktivitas malam hari, sementara di sisi lain laki-laki memerankan peran perempuan, tokoh perempuan juga dilarang oleh agama. Maka dua perdebatan itu menjadi tonggak kita untuk memenangkan. Akhirnya apa? Lebih kuatlah kalau sekiranya larangan agama seorang laki-laki memerankan perempuan atau seorang perempuan memerankan laki-laki itulah haram, maka kekuatan argumen itu ternyata menang untuk melawan perempuan tidak boleh beraktivitas malam hari dalam kesenian. Oleh karena itu, melalui perdebatan esensial yang berkaitan dengan sistem nilai tadi, ideologis itu, akhirnya dimenangkan, barulah diterima kesenian itu bisa dimainkan di korong tersebut atau di nagari. Jadi perdebatan yang sesuatu yang kecil yang menurut kita anak-anak muda itu lumrah dan wajar saja, tapi tidak bisa. Itu harus diperdebatkan dulu pada tataran ideologis, dan kalau itu sudah diterima menjadi konvensi kesepakatan, maka baru bisa diterima. Apalagi kalau kita melihat proses bagaimana integrasi adat dan Islam yang sebelumnya berbeda, berbenturan, ada konflik, ada perebutan pengaruh, ada perang pagi juga, sampai sekarang belum tuntas juga kan. Jadi artinya perubahan yang bersifat esensial menyangkut identitas, jati diri, tentang sistem nilai dan ideologis itu akan makan waktu yang cukup panjang. Begitu perdebatan yang luar biasa Pak Adit. Baik Pak Hasan. Berarti memang ada sisi-sisi yang
tetap ingin dipertahankan ini di budaya Minang sendiri Pak Hasan ya, di tengah arus perubahan itu sendiri Pak Hasan. Iya, benar, Ya. Pak. Nah, kalau kita coba tarik nih Pak, dari minggu kemarin kita sepertinya berkutat di persoalan konseptual ya. Saya ingin mencoba Iya, merefleksikan ke hari ini Pak Hasan. Ya, iya, kita coba refleksikan. Bicara perubahan hari ini adalah hasil dari sebuah perubahan masa lalu kan gitu Pak Hasan ya. iya, Ya, tidak bisa dipungkiri lagi kalau apa ya, kalau performa atau performan yang hadir hari ini itu sangat-sangat tidak begitu persis dengan masa lalu. Ya, katakanlah umpamanya kalau masa lalu itu perempuan Minangkabau itu pakai apa? Pakai salwa ya, pakai apa ya? Kemudian juga pakai baju kurung. Kemudian kalau laki-laki iya, Minang itu badeta. Nah, sekarang iya, itu sangat-sangat langka kita temui dan bahkan banyak generasi muda hari ini yang tidak kenal dengan deta, yang yang tidak kenal dengan apa istilahnya yang di atas ya tingkulua ya ah, dan apalagi dengan sistem nilai lainnya. Nah, itu kan sebuah perubahan Pak Hasan, ya. Itu sebuah iya, perubahan. Nah, tapi itu iya, sebenarnya kan tidak menyangkut kepada adat dan sabana adat gitu ya. Hanya adat iya, yang diadatkan, adat istiadat dan teradat. Nah, apakah ini juga iya, bisa kita tolerir, Pak Hasan? Dalam konteks berbudaya Minang itu sendiri. Kalau kita protes itu kan tidak menyangkut kepada yang tidak boleh berubah yang adat sama adat itu. Hanya adat iya, adat diadatkan, adat teradat dan adat istiadat. Nah, kalau gitu mereka akan mengatakan ini boleh ditoleransi, kami sudah berubah. Tidak sesuai dengan gimana nih Pak Hasan? Padahal itu kan tata nilai. iya, iya. Jadi prinsip pada pakaian adalah ya itu tentu saja kita sudah melihat bahwa pada tataran adat telah ada pengaruh dari unsur Islam misalnya, unsur Hmm. agama Mhm. atau unsur syarak. Ya. Karena sejauh ini yang paling sinkron, yang paling cepat beradaptasi, terintegrasi itu adalah antara adat Minangkabau dengan Islam. Islam, betul Apakah diakui. ajaran agama yang lain pernah masuk? Pernah. Hindu, Buddha, Kristen juga pernah masuk ke Minang, tetapi ternyata yang mengalami proses integrasi yang alot dan membekas itu untuk Minangkabau memang ajaran Islam, Hmm. sehingga yang berlaku sekarang adalah adat berseni syarak, syarak masih di Kitabullah. Oke. Kemudian dalam hal menutup kepala, ternyata kita tidak mendapatkan angka-angka tahun sejak kapan orang Minangkabau yang perempuan itu pakai Itu tikulu kan keluar, gitu. ya. Laki-laki pakai deta Hmm. yang pada kehidupan biasa. Tetapi itu artinya pada masa lalu orang Minang sudah menggunakan penutup kepala Hmm. pada bagian, termasuk tidak hanya perempuan dengan tikulu, tetapi juga laki-laki, Hmm. terutama dalam beribadah ya, Hmm. beribadah. Iya. Pertama tentu saja orang perempuan pakai mukena, tilakuang, sementara laki-laki, saya pernah bertanya kepada bapak, orang ayah saya ketika di sawah, beliau kan tidak bawa kopiah, Hmm. terlalu repot membuat kopiah kan. Jadi ternyata dia ada yang memakai kain Hmm. yang biasanya dipakai untuk deta, Iya, betul. diikatkan di kepala. Hmm. Jadi ketika mau sholat dia pakai deta. Oke. Nah, di luar itu mungkin tidak, jadi kainnya disangkutkan aja di pondok, di dangau, lalu dipakai untuk sholat. Artinya apa? Menutup kepala, tidak hanya aurat secara umum ya, tapi termasuk juga kepala. Tidaklah hanya laki-laki, tidak hanya perempuan saja, tetapi juga laki-laki. Itu sudah menjadi semacam tata nilai, perilaku yang berdasarkan tata nilai, Hmm. bahwa ada aspek apa ya, aspek tidak estetik, estetik ya pasti ya, tetapi Hmm. juga aspek etik di sana. Hmm. Jadi menutup kepala adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari perilaku dan kehidupan orang Minangkabau sejak lama. Jadi berkaitan dengan perempuan, ya tikulu. Sekarang sudah berubah kepada ke arah yang praktis. Sehingga sekarang yang paling praktis itu adalah kalau dulu tikulu, kemudian selendang, dan Hmm. memang dan setelah selendang itu dipakai lili namanya, Ya, Lili, betul lili. betul. Nah. Selendang itu dililitkan di Hmm. kepala, Iya, dan iya. itu tidak mudah untuk anak-anak sekarang, tidak Tidak mudah. mudah ada. Dan itu paling bertahan itu adalah di Diniah Putri Padang Panjang, yang sekolah itu didirikan oleh Rahmah El Yunusya
dan itu sejak awal abad 20 sudah berdiri dan itu sampai sekarang masih bertahan. Untuk memakai lili ternyata memang tidak mudah. Ada trik-trik, ada keterampilan khusus. Dan kemudian sekarang muncul apa yang kita kenal dengan hijab atau jilbab yang lebih praktis. Maka orang lebih suka memakai yang praktis. Jadi perubahan pada tataran atribut, Pak Adit. Iya, heeh. Pada aturan esensial. Esensinya tetap bertahan ya. Baik, baik. Menutup aurat. Artinya, artinya pakaian yang ada saat ini, ya katakanlah pakaian perempuan dengan berjilbab, kemudian baju kurung gitu ya, Ya, dan laki-laki berkopiah itu sudah merupakan ekspresi nilai dari budaya Minangkabau itu sendiri, Pak Hasan ya. Bagaimana ketika ya. ada perubahan terhadap demikian, Pak Hasan? Apakah itu bisa juga ditoleransi menjadi sebuah yang bisa berubah dalam Minang itu sendiri, Pak Hasan? Jadi ada ranah-ranah yang sepertinya bisa ditoleransi untuk berubah. Misalnya ketika laki-laki tidak lagi pakai deta Hmm. atau tidak lagi pakai kopiah misalnya, Mhm. itu kan bukan sesuatu yang wajib seperti halnya pakai jilbab atau hijab bagi perempuan. Hmm. Karena yang dianjurkan, yang diperintah wajib itu adalah menutup aurat ya, menutup Hmm. aurat. Ya, Bagi laki-laki kan auratnya antara pusar dan lutut. lutut ya. Apakah dengan pakai celana pendek itu sudah memenuhi syarat etik beradat? Ternyata tidak, Pak Adit. Hmm. Jadi oleh karena itu kalau perempuan ya yang bukan aurat hanya wajah, telapak tangan dan telapak kaki dan itu oke lah ya. Tetapi bagi laki-laki orang memperdebatkan kan yang ditutup aurat kan cuma lutut sampai pusar. Hmm. Tapi ternyata adat Minangkabau tidak hanya bagian itu saja yang mesti ditutup, tetapi lebih luas lagi. Pada ranah-ranah tertentu ada masanya seseorang laki-laki tidak boleh masuk ke areal kalau tidak menutup kepala. Hmm. Itu adalah laga-laga. Iya. Ketika terjadi pertunjukan ulu ambek di Padang Pariaman, salah Baik. satu kita beri contoh. Hmm. Jadi kalau Pak Adit mau masuk ke laga-laga ketika ada pertunjukan ulu ambek, Bapak tidak pakai tutup kepala, itu akan diberikan oleh panitia, Pak pakai ini. Baik. Atau paling tidak adalah ikat kepalanya dengan pita atau apa. Hmm. Yang pasti adalah masuk ke sana mestilah pakai, kalau di sana mestinya pakai nini mama pakai salua, yang bukan nini mama pakai destar. Ya. Kalau tidak boleh pakai kopiah. Yang penting adalah kepala tertutup. Baik. Kalau tidak silakan keluar dari area Baik. arena gitu. Baik, nah itu kan dari segi tampilan nih Pak Hasan ya. Segi tampilan barangkali bisa dimodifikasi, bisa dirubah-rubah yang asal esensinya jalan ya Pak Hasan ya. Nah ini ketika umpamanya tata nilai nih Pak Hasan, saya maksud begini, dalam adat budaya Minangkabau kalau tidak salah bahwa perempuan itu lebih banyak di rumah gadang ya, dan seperti Pak Hasan katakan tadi bahwa ranah perempuan itu tidak bisa masuk ke ranah publik ya. Kan gitu tata nilai awal Minangkabau Pak Hasan sebutkan tadi gitu ya. Nah, bagaimana ketika terjadi perubahan arus perubahan yang apalah istilahnya mungkin sekarang banyak terjadi ya, apakah arus gender, apakah emansipasi dan segala macam gitu ya, yang membuka ruang perempuan untuk bukan hanya memasuki wilayah publik tapi justru berperan dan memposisikan diri untuk hal-hal penting, katakan hal penting itu hal-hal yang jadi panggulunya gitu ya. Nah, sementara panggulu di apa laki-laki Pak Hasan. Nah, sementara untuk jadi tingkat panggulu pun di ranah publik hari ini itu terbuka untuk perempuan. Bagaimana dengan konsep Minang? Apakah ini bisa ditoleransi sebagai sebuah perubahan yang keniscayaan tadi Pak Hasan atau justru ini satu yang dipertahankan untuk tidak? Seperti apa nih Pak Hasan? Silakan. Oh iya. Kalau pemimpin umum ya di publik ada bahkan presiden saja boleh jadi perempuan kan Pak ya. Bagaimana dengan penghulu? Ternyata adat Minangkabau itu memang sudah ya karena pertama filosofinya alam terkembang jadi guru kan. Alam itu ternyata sudah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Berbeda kadar dan berbeda perannya. Tidak ada peran yang saling tumpang tindih. Nah, jadi seperti apa tokoh perempuan yang membuat yang siapa tadi dalam hari tadi. Artinya apa?
tokoh-tokoh perempuan pun yang maju dan berkembang pendidikannya tinggi di Sumatera Barat sejak awal abad 20 itu tetap mengatakan perempuan itu wajib memperoleh pendidikan setinggi-tingginya, tetapi bukan untuk melawan laki-laki, tetapi adalah menyempurnakan kadar dan perannya sebagai perempuan. Jadi ada aspek takdir di situ, kadar bahwa laki-laki punya peran tertentu dan perempuan juga punya peran tertentu. Oleh karena itu adat Minangkabau itu memang sudah memisahkan itu. Jadi isu atau gerakan feminisme, kesetaraan gender dan lain-lain itu tidak relevan untuk Minangkabau. Jadi keduanya sudah. Nah, apa yang dibedakan sejak awal adalah laki-laki ada di ranah publik, perempuan ada di ranah domestik. Itu sifatnya istilah publik dan domestik ini kan istilah sekarang ya. Iya. Dulu kan tidak ada. Dulu galanggang ya Pak Hasan ya. Kalau nggak salah dulu galanggang gitu ya. Ada galanggang. Iya. Ya. Jadi yang dibedakan juga apa? Ada sako dan pusako. Jadi oleh karena perempuan dengan kadar dan perannya, kadarnya sebagai perempuan ya melahirkan, membesarkan anak dan sebagainya. Artinya banyak hal yang dia lakukan dengan kadarnya itu, banyak peran yang dia mainkan. Oleh karena itu dia diberi porsi pusako untuk mereka. Tetapi laki-laki apakah tidak punya apa-apa? Ya, dia punya sako, gelar. Gelar sako itu adalah kepemimpinan. Di kepemimpinan tetap ada pada laki-laki, sementara kepemilikan ada pada perempuan. Jadi kalau tidak berarti tidak seimbang, tidak harmonis. Jadi adat Minangkabau itu sangat menjunjung tinggi keharmonian. Oleh karena itu pada kepemimpinan tetap pada laki-laki dan kepemilikan harta tetap pada perempuan. Jadi disitulah dinamikanya antara laki-laki dan perempuan di Minangkabau yang sampai hari ini masih tidak bisa diubah. Itu menyangkut hal-hal yang esensial. Jadi penghulu tidak mungkin diperankan oleh perempuan, Pak. Sementara secara potensial apa yang diputuskan oleh laki-laki termasuk para penghulu di dalam kaumnya itu tetap mengakomodir apa yang menjadi aspirasi pada yang dimiliki oleh perempuan. Makanya Bu Nur Kanduang itu secara informal dia punya kewenangan untuk mengintervensi kebijakan yang diambil oleh seorang penghulu. Tetapi itu bersifat internal, tidak eksternal gitu, Pak. Iya. Ibaratnya itu pemegang saham mencoba mengontrol ke direksi gitu ya, Pak ya. Analogi Pak Ade. Iya, istilahnya kan eksekutifnya penghulu kan laki-laki nih Pak. Bunda Kanduang itu kan ibaratnya itu ya, ibaratnya apa namanya? Perusahaan. Iya, ibaratnya semacam apa istilahnya Pak kalau pemegang saham itu di atas direksi apa ya istilahnya? Lupa ingat saya jadinya. Komisaris gitu lah ya. Jadi kan komisaris kan berhak untuk mengintervensi keputusan direksi kan gitu ya Pak ya. Tapi dia tidak berhak untuk eksekusi kan gitu ya Pak ya. Dia tidak berhak mengeksekusi. Iya. Tapi dia berhak intervensi kebijakan. Baik. Nah ini menarik Pak Hasan. Bagaimana seperti Pak katakan tadi bahwa ini adalah bakal menjadi sebuah potensi perdebatan panjang juga ini ya kalau kita mau mempertajamnya gitu Pak Hasan. Tapi yang ingin saya pertegaskan adalah bagaimana konsep perubahan yang diakomodasi oleh adat Minangkabau itu sendiri seperti Pak Hasan katakan sebelumnya bahwa yang tidak boleh berubah itu hanya satu yaitu adat dan sabana adat dan itu adalah sunnatullah Al-Quran dan sunnah. Nah sementara adat yang diadatkan, adat istiadat, adat teradat itu boleh berubah. Bagaimana dengan posisi tadi Pak Hasan? Artinya apakah adat Minangkabau bisa mentolerir dan bisa menerima kenyataan hari ini ketika perempuan berada di wilayah publik dan itu tidak hanya sebagai pemilik tapi juga sebagai pemimpin. Nah, katakan tadi kan pemimpin tetap penghulu, pemilik adalah Bunda Kanduang kan gitu ya, perempuan. Nah, tapi hari ini ternyata tidak hanya pemilik tapi juga pemimpin. Bagaimana pandangan adat Minangkabau dalam hal ini Pak Hasan? Iya. Saya melihat ya sejauh ini mengikuti beberapa diskusi-diskusi dengan para nini mama di negara-negara dalam hal
jabatan publik itu seperti wali nagari itu sah-sah saja, Sah saja boleh. ya. Nah, ada nagari yang membolehkan wali nagari adalah perempuan. Mm-mm. Tetapi untuk penghulu ini memang tidak mungkin Nggak mungkin terjadi. ya. Jangankan penghulu itu ada perempuan misalnya, itu akan merusak struktur keluarga. Dan kalau keluarga itu sudah rusak, kacau, Iya. distorsi, itu akan menjadi faktor apa, pengubah esensi pada adat Minangkabau. Mm-mm. Jadi oleh karena itu kita nyatakan kembali bahwa Minangkabau itu adalah matrilineal, bukan matriarkat. Hmm. Jadi artinya ketika di nagari, kalau kita coba mau menerapkan misalnya Perda nomor 7 tahun 2018 tentang nagari, memang ada posisi gunung kanduang dan ada ada kerapatan adat dan ada pemerintahan. Hmm. Nah, pada pemerintah nagari mungkin bisa saja kerapatan adat menunjuk seorang perempuan jadi wali nagari, tetapi untuk duduk di kerapatan penghulu itu tidak bisa. Mm-mm. Jadi dua hal yang mungkin sangat esensial dan itu tidak akan boleh berubah. Kalau berubah maka akan berubahlah sandi-sandi atau Sendi-sendi sendi-sendi budaya Minangkabau. Minangkabau, dan kalau sudah sendi yang berubah, bergoyang, tentu saja akan hancur ya. Jadi oleh karena itu itulah kira-kira yang mungkin ditolerir. Tetapi ada nagari yang masih belum membolehkan wali nagari ya perempuan. Hmm. Jadi masih berkutat, masih berpegang teguh kepada wali nagari mestilah perempuan, laki-laki. Karena apa? Pertimbangannya mungkin masih bisa diperdebatkan ya. Katanya nanti kalau wali nagari perempuan, pada saat kita mengangkat penghulu baru, itu kan wali nagari masuk di dalam kerapatan, dalam sidang. Mm-mm. Di mana mau kita dudukkan dia gitu. Ya, 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 ya. Tapi pada hal-hal yang prinsip itu sesungguhnya kan bisa saja wali nagari hadir secara fisik mungkin di dalam kerapatan atau menunduk salah seorang mantinya siapapun atas nama wali nagari hadir di dalam kerapatan laki-laki gitu. Jadi hal itu masih bisa diperdebatkan. Tetapi kalau penghulu diberikan kepada perempuan, itu akan hilanglah akan goyahlah sendi-sendi adatnya itu, dan hal itu tidak boleh terjadi. Berarti Begitu Pak Adit. berarti sepertinya di wilayah apa ya, di wilayah eksistensi adat budaya Minang itu yang harus tetap dipertahankan yang lama itu ya, Pak Hasan ya. Yang Ya, lama maksudnya yang dicanangkan oleh nenek moyang kita dahulu itu Pak Hasan ya. Tapi kalau dalam ya, kehidupan sosial bermasyarakat sepertinya kita dalam tanda kutip ya beradaptasi lah di sana gitu ya Pak Hasan ya. ya, ya. Baik, baik. Kita coba alihkan ini Pak ke persoalan generasi nih Pak Hasan. Tetap kondisi hari ini. Seperti yang saya singgung sedikit di awal tadi bahwa begitu banyak mungkin generasi kita hari ini yang secara jangankan nanti secara nilai-nilai, secara yang tersirat, yang tersurat gitu ya Pak Hasan ya. Yang tersurat Ya, saja mungkin barangkali sudah banyak ya, bukan kita mengklaim ya, kita juga belum punya data pasti, tapi dari kondisi-kondisi lapangan kita lihat ketika ditanyakan masalah adat budaya segala macam masih banyak yang ya katakanlah kabur gitu ya. Kalau ya, segan kita mengatakan buta mungkin kabur Pak Hasan. Nah, dan ya, itu terjadi kan karena sebuah perubahan nih Pak Hasan. Ya, karena ya. perubahan. Nah, apakah ini juga kita bisa toleransikan Pak Hasan dalam konteks adat budaya Minangkabau ketika generasi kita sudah seperti ini hari ini? Kan itu tidak menyinggung masalah adat adat Pak Hasan. Adat adat mereka tetap sholat, mereka tetap puasa, ya, mereka tetap bertuhan, mereka tetap dengan beragama Islam dan segala macam gitu ya. Tapi yang kehidupan sosial mereka itu sudah sangat-sangat bukan tidak sesuai saya katakan, tapi sudah tidak begitu lagi memperlihatkan identitas Minangkabaunya. Nah, apakah ini juga bisa toleransi nih Pak Hasan, gimana? Eh, Berkaitan dengan yang terakhir ini Pak Adit, saya melihat bukan toleransi ya, tetapi ada semacam ya kondisi struktur masyarakat dan nilai-nilainya itu pada posisi marginal sekarang Pak. Dan itu Hmm, disebabkan oleh banyak hal, terutama peran-peran sentral di dalam nagari itu bukan dipegang oleh tokoh-tokoh adat.
para penghulu. Kalau dulu nagari kan seperti saya sering sebutkan adalah seperti sebuah negara. Dan negara itu dikuasai sepenuhnya, pemegang kekuasaan itu sepenuhnya adalah kerapatan penghulu, para penghulu. Segala sesuatu yang terjadi pastilah diperdebatkan. Tetapi sekarang nagari itu posisi para ninik mama tidak lagi pada posisi yang menentukan di negara ini, sehingga perubahan-perubahan terjadi tanpa kontrol, dan itu sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu perubahan-perubahan yang demikian, kalau kita mau mempertahankan sesuatu yang esensial dan baik pada budaya Minangkabau, maka kita perlu melakukan rekonstruksi, restrukturisasi, kemudian refungsionalisasi, dan dengan demikian akan terjadi revitalisasi nilai-nilai pada sistem bernagari. Kesadaran itu sudah muncul dengan lahirnya Perda Nomor 7 tahun 2018 tentang nagari, tetapi belum bisa diimplementasikan dan baru akan bisa diimplementasikan kalau peraturan daerah itu sudah ada pada tataran pemerintahan kota dan kabupaten. Dan kita sedang bergerak ke arah itu, dan saya terlibat langsung di dalam itu. Mudah-mudahan akan ada gerakan-gerakan atau program-program kemajuan tentang itu, Pak Adit. Mudah-mudahan akan terkendali, dan itu bukan ditoleransi, tetapi tidak punya daya untuk melakukan. Artinya kita harus mengakui Pak Hasan kalau ada sebuah titik yang hilang dalam pewarisan ini sebelumnya Pak Hasan, sehingga generasi kita hari ini begitu kabur dengan budaya Minangkabau sendiri. Ya, banyak peristiwa yang dahsyat sesungguhnya yang melanda Minangkabau, sehingga yang kita ibaratkan air bah itu, Pak. Oke. Baik. Terjadi perubahan, pergeseran-pergeseran, terutama sejak menurut ahli sejarah ya, sejak PRRI. Ketika PRRI merupakan ekspresi kritik terhadap pemerintah pusat, lalu ditanggapi, dan itu menimbulkan guncangan-guncangan luar biasa secara sosial, politik, dan termasuk juga ekonomi dan lain-lain. Dan itu kondisi yang tidak bisa kita bantah. Dan sekarang sesungguhnya kan kondisi itu sudah mulai membaik dan ada peluang-peluang untuk itu. Tinggal lagi kita bagaimana merekonstruksinya. Dan perubahan-perubahan yang terjadi juga sesungguhnya menjadi hal yang memberatkan untuk melakukan perbaikan kembali. Ibarat negara sudah pecah-pecah, Pak. Iya. Ibarat membalikkan paga ke tampeknya nana desa orang lalu gitu, Pak ya. Iya. Kalau yang terjadi selama ini barangkali paga desa orang lalu, gantang diganti ditukar orang Penggaleh ya Pak ya. Dililih orang Penggaleh. Jalan orang lalu. Ya, jalan orang lalu. Nah sekarang bagaimana mengembalikan jalan yang dialih orang lalu ini ke yang semestinya? Ini memang luar biasa nih Pak Hasan ya. Perlu menaruh lagi Pak Hasan. Iya. Perlu menaruh kembali. Tapi intinya dari tadi sepertinya saya bisa simpulkan kalau para pemangku adat Minangkabau tetap merasakan bahwa perubahan yang terjadi hari ini pada generasi kita tidak untuk ditoleransi Pak Hasan ya. Ya, tidak bisa sesungguhnya ditoleransi. Tidak bisa. Itu, Pak. Dan itu akan diupayakan untuk dikembalikan. Ya, akan diupayakan melalui ada pendidikan muatan lokal. Kita sudah mulai bergerak misalnya kan di Kota Pariaman dan kota kabupaten lain mungkin segera menyusul. Kemudian rekonstruksi nagari, bagaimana nagari yang esensial pada masa lalu berkait yang bersifat genealogis dan historis sebagai bagian dari masyarakat hukum adat, dan masyarakat hukum adat juga ada rencana undang-undangnya. Mudah-mudahan itu mengarahkan kita kepada penguatan identitas etnik, dan itulah sesungguhnya yang menjadi fondasi bagi kebinekaan itu, Pak. Oke, luar biasa. Iya. Dan karena Pak Hasan katakan tadi terlibat langsung dalam tim ini, barangkali masyarakat ini sudah sangat merindukan dan menunggu. Boleh ditahu Pak sampai di mana sekarang perjalanannya ikhtiar itu Pak? Kalau di sisi pendidikan kita sedang sudah ada Perwako di Kota Pariaman memberlakukan pendidikan muatan lokal budaya Minangkabau untuk pendidikan SD dan SMP. Itu kita sedang berkoordinasi terus, saling mengisi dengan guru-guru baik SD maupun SMP di Kota Pariaman. Kabupaten kota yang lain sedang kita kita guide, kita ajak bekerja.
Kemudian tentang nagari, naskah akademiknya sudah kita buat dalam tim penelitian yang melibatkan UNAN, UIN, dan UNP. Dan mudah-mudahan ini bisa tahun ini juga kita sosialisasikan ke kabupaten kota. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tunggu Pak, kita doakan semoga langkahnya ini mulus Pak ya, dimudahkan, dilapangkan Tuhan, dan sehingga tatanan kembali kehidupan sosial Minangkabau itu bisa kita wujudkan dengan semestinya ya Pak Hasan ya. Oke, baik. Sehingga Minangkabau kembali menjadi sebuah peradaban yang disegani, domestik maupun juga internasional nih Pak Hasan ya. Baik Pak Hasan, terima kasih banyak Pak Hasan atas bincangnya pagi hari ini yang begitu luar biasa nih, bagaimana kita menyikapi perubahan dari konteks budaya Minang. Mudah-mudahan dengan ini kita akan semakin mengenal apa itu budaya Minang sesungguhnya, di mana nan karehnya, di mana nan bola olehnya gitu ya Pak Hasan ya. Di mana yang toleransinya, di mana yang hak tegasnya begitu. Baik, akhirnya sahabat budaya sampai di sini dulu acara kita Kearifan Lokal Sumatera Barat dalam topik Kearifan Lokal Minangkabau tentang perubahan bagian kedua bersama Bapak Dr. Hasanuddin MSI Datuk Tan Patih, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Yonan Padang. Dan insya Allah kami akan lanjutkan terus perbincangan ini setiap Kamis pagi dengan topik yang lebih hangat lagi ke depannya insya Allah. Itu Pak Hasan ya. Insyaallah. Oke, baik sekali, terima kasih Pak Hasan, dan mohon maaf jika ada yang kurang tepat Pak Hasan ya. Sama-sama Pak. Iya, baik pendengar sampai di sini dan sampai jumpa pada Kearifan Lokal berikutnya. Akhirnya setelah ini kami akan segera bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta dalam siaran-siaran budaya Pro 4 RRI Jakarta. Baik, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.